Kisah tanah yang menolak dijual. Namaku Galang, usia 27 tahun, dan hidupku berubah total sejak menerima sepucuk surat warisan dari seorang paman yang bahkan tak pernah ku kenal dekat. Paman Harso, begitu orang menyebutnya. Ia tinggal sendirian di sebuah desa kecil bernama Ngandong, jauh dari kota, dan hampir tak pernah datang ke rumah keluarga kami. Kabar kematiannya datang lewat kepala desa yang katanya dititipi surat wasiat agar aku menjadi satu-satunya ahli waris. Benda yang diwariskan padaku adalah sebidang tanah. Petak 23. Sebuah nama yang tidak biasa untuk menyebut lahan. Terlalu teknis, terlalu dingin, seperti bagian dari peta militer atau dokumen tanah tua zaman Belanda. Tapi itulah yang tertera dalam surat. Petak 23. Tanah kering berbatas batu kali dan pohon randu mati. Warisan turun-temurun, tak boleh dijual. Aku tertarik bukan karena nilai tanahnya, tapi karena rasa ingin tahu siapa sebenarnya Paman Harso dan kenapa ia memilihku bukan orang tua atau saudaraku yang lain. Aku pun memutuskan datang ke Ngandong. Desa itu seperti terperangkap di masa lalu. Rumah-rumahnya berdinding bambu dan beratapkan genting tua. Jalannya belum diaspal, hanya tanah merah yang berdebu atau becek tergantung cuaca. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, dan orang dewasa hanya memandangku tanpa senyum saat aku melewati mereka. Kepala desa, Pak Warto, menyambutku dengan ragu. Mas Galing, ya, warisan itu? Ya, memang ada, tapi apa yakin mau ke sana sekarang juga? Ada apa memangnya? Pak Warto terdiam. Ndak semua tanah bisa ditanami, Mas. Dan ndak semua tanah mau ditanami. Aku tertawa kecil, mengira itu candaan khas desa. Tapi tatapan Pak Warto tak berubah. Sudah berapa lama lahan itu kosong? Puluhan tahun, tak ada yang berani sentuh sejak kejadian dulu. Apa yang terjadi? Maaf, Mas, tanya saja ke Mbah Karyo. Beliau yang paling tua di sini, juga yang dulu sering ngurusin almarhum Pak Harso. Petak 23 terletak di ujung desa, diapit kebun kosong dan sungai kecil. Tidak ada pagar, hanya batas alami berupa barisan batu hitam yang setengah tertanam. Di tengah lahan itu berdiri pohon randu tua. Sudah mati dan menghitam, tapi belum roboh. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang menggapai langit. Aku berdiri di sana sendirian sore itu, dan entah kenapa rasanya seperti sedang diawasi. Mbah Karyo tinggal di dekat pemakaman desa. Rumahnya gelap dan penuh bau dupa. Lelaki itu sudah bongkok dan suaranya gemetar, tapi matanya masih tajam. Kamu pewaris petaki? Vinci Trace? Iya, Mbah. Saya ingin membangun rumah kesil di sana. Mungkin untuk ditinggali. Jangan bangun apapun di situ. Jangan tidur di atasnya. Jangan gali tanahnya. Aku terdiam. Mbah Karyo membuka laci dan mengambil sebuah benda. Kertas usang berisi peta tangan. Ada 23 petak tanah dengan coretan tinta hitam. Hanya petak 23 yang diberi garis merah. Dulu, zaman penjajahan, lahan itu dijadikan tempat penyimpanan. Tapi bukan sembarang penyimpanan. Konon, ada orang-orang yang dikubur hidup-hidup di sana. Aku ingin menolak percaya, tapi sesuatu dalam nada suara Mbah Karyo membuat bulu kudukku berdiri. Makhluk yang menjaga tanah itu tidak tidur seperti kita. Ia mengingat siapa yang mencoba membuka tutup tanahnya. Ia tidak suka diusik, tapi aku tetap memutuskan tinggal. Sebuah tenda sederhana kupasang di tepi petak ke-23. Aku hanya berencana 2 malam untuk mengukur luas lahan dan mencari tukang bangunan lokal. Malam pertama berlalu tenang, walau udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Malam kedua, barulah semuanya berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara aneh, seperti cakaran, bukan di tenda,
tapi dari bawah tanah. Sikei. Seakan ada kuku yang menyisir permukaan dari balik bumi. Aku mematung, menahan napas. Sika, lalu berhenti. Aku hampir berpikir itu mimpi ketika suara itu kembali lebih keras, seperti seseorang sedang berusaha menggali dari dalam. Aku bergegas keluar dari tenda. Dingin, sepi, tapi suara itu masih terdengar samar hingga perlahan berpindah ke arah pohon randu tua. Sike. Dan di bawah pohon itu, tanahnya terlihat sedikit bergoyang, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya, sesuatu yang tidak ingin aku berada di sana. Aku mundur pelan-pelan, tapi pohon randu itu mengeluarkan suara retakan. Dahan tuanya bergerak sedikit, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan berdiri di balik. Batangnya tinggi, kurus, diam, lalu menghilang begitu aku menyalakan senter. Pagi harinya, aku memutuskan pulang ke rumah Pak Warto, lebih cepat dari rencana. Di jalan, aku bertemu Mbah Karyo. Ia hanya menatapku tajam. "Kamu mendengarnya ya?" Aku menelan ludah. "Apa?" "Tanah itu belum menerima kamu. Dan kalau kamu maksa," ia menunjuk ke arah pohon randu yang dari kejauhan tampak menghitam bagai arang, "kamu akan jadi bagian darinya." Aku pulang ke rumah kepala desa pagi itu dengan pikiran kacau. Sepanjang perjalanan, bayangan semalam masih terpatri jelas di otakku, cakaran dari bawah tanah, tanah yang bergerak, dan sosok tinggi kurus di balik pohon randu mati. Pak Warto menyambutku dengan tatapan cemas. Ia menawari sarapan, tapi aku hanya bisa duduk diam. Tanganku gemetar. "Ada yang Mas lihat ya?" tanyanya perlahan. Aku mengangguk, tak mampu berkota-kota. Pak Warto menarik napas panjang. "Petak itu memang bukan tempat biasa. Almarhum Pak Harso dulu juga sempat keras kepala. Tapi sejak malam pertama tidur di situ, beliau berubah. Sering ngomong sendiri, sering nulis di tembok rumahnya, pakai arang. Menulis apa? Ia tak langsung menjawab, hanya bangkit dan masuk ke kamarnya. Saat kembali, ia membawa potongan papan kayu bekas. Di sana, terdapat tulisan besar, berulang-ulang. "Jangan gali, jangan tidur, jangan pandangi pohon itu terlalu lama." Meski semua firasat buruk itu menghantui, aku tetap nekat. Mungkin karena egoku, atau mungkin karena rasa penasaran yang sudah terlalu dalam. 2 hari kemudian, aku kembali ke petak 23 bersama 4 orang pekerja dari desa tetangga. Mereka tak tahu apa-apa soal lahan ini. Aku sengaja merahasiakannya. Pagi pertama, mereka mulai membersihkan semak liar dan membabat rumput tinggi. Salah satu dari mereka, Sodik, menunjuk pohon randu mati itu. "Bos, pohon ini kita tebang sekalian?" Aku langsung menolak. "Jangan sentuh pohon itu." "Kenapa?" "Pohonnya langka, ada jenis jamur tertentu di batangnya. Saya ingin pelajari dulu." Mereka tak curiga, tapi aku tahu kalau pohon itu ditebang, sesuatu akan bangun. Hari kedua pekerjaan berjalan lancar, tapi sore harinya Sodik mulai berubah. Diam terus, jurang bicara, tatapannya kosong. Malamnya, ketika kami sedang makan di tenda darurat, ia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke tengah kebun tanpa suara, seperti orang kesurupan. Kami mengejarnya. Ia berhenti di bawah pohon randu mati, menatap ke tanah, lalu mulai menggali dengan tangan kosong. Kukunya patah, tangannya berdarah, tapi ia terus mencakar tanah itu sambil berbisik, "Masih hidup, masih hidup. Anak itu belum mati, belum mati." Aku dan pekerja lain langsung menahannya. Sodek menjerit, meronta, lalu pingsan. Saat kami mengangkatnya, dari lubang kecil yang sempat ia gali, terlihat sesuatu. Sehelai rambut panjang tertanam di tanah. Pagi berikutnya,
Sodik menghilang. Kami mencarinya kemana-mana. Tak ada jejak, bahkan dompet dan sepatunya tertinggal di tenda, tapi tubuhnya tak ditemukan. Sore harinya, di batang pohon randu, tertulis dengan tanah liat merah, "Satu orang cukup untuk bangunkan aku." Aku nyaris menyerah. Tapi justru saat itulah, datang seorang lelaki tua yang mengaku dukun tanah penjaga batas spiritual desa. Namanya Pak Ramelan. Ia datang setelah mendengar kabar dari Mbah Karyo. Lahan itu sudah menelan puluhan orang sejak zaman Belanda, katanya tanpa basa-basi. Dan tiap kali bangun House Dera, kalau kau ingin teruskan pembangunan, aku akan pasang pagar gaib. Tapi syaratnya berat. Apa syaratnya? Ia menatapku tajam. Tidak boleh gali tanah di tengah lahan. Tidak boleh ada anak kecil menginjak tanah itu. Dan jangan pernah mendekati pohon randu. Jika bayangannya berubah arah, aku menuruti saran Pak Ramelan. Ia menancapkan 4 tongkat di sudut lahan dan membacakan mantra. Sejak itu, pekerjaan kembali berjalan, meski suasananya makin aneh. Setiap sore, matahari seakan bergerak lebih cepat, membuat bayangan pohon randu seolah menari ke segala arah. Dan suara cakaran itu kadang masih terdengar dari balik tanah. Hingga suatu sore, salah satu pekerja bernama Wira menjerit dari ujung lahan. Kami semua berlari ke arahnya. Ia berdiri mematung, menunjuk ke tengah lahan yang belum tergarap. Di sana, ada sosok anak kecil berdiri diam, membelakangiku. Rambutnya panjang, bajunya seperti kain kafan yang kusam. Ia tak bergerak, hanya berdiri menghadap pohon randu. Aku memanggilnya. Tak ada jawaban. Ketika aku mendekat, ia perlahan berbalik. Wajahnya penuh tanah, dengan mata terbuka lebar, dan mulut menjahit dirinya sendiri dengan benang hitam. Kami kabur. Hari itu juga. Tapi malamnya, aku mendapat mimpi yang aneh. Aku berdiri di tengah petak 23. Di tengah malam, di sekelilingku, tanah bergoyang. Banyak tangan kecil keluar dari tanah, meraih ke udara, dan dari akar pohon randu muncul wajah Paman Harso mengeras seperti kayu. Matanya berlubang, dan dari mulutnya keluar suara. Aku sudah coba tahan mereka. Sekarang, giliranmu. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, dan dari luar jendela rumah Pak Warto, kulihat bayangan panjang menjulur. Padahal bulan belum muncul malam itu. Pagi harinya, sebuah berita buruk datang. Jenazah Sodik ditemukan oleh warga. Ia tergantung di pohon randu. Tapi yang membuat semua orang merinding adalah pohon itu semula mati. Tapi sekarang daunnya mulai tumbuh. Pohon randu yang semula mati kini menumbuhkan daun itu. Seharusnya mustahil, tapi tak ada yang bisa menyangkal kenyataan di depan mata. Lebih menakutkan lagi, daun-daun itu tumbuh dari cabang yang digunakan Sodik untuk menggantung dirinya. Seakan kematiannya menyuburkan sesuatu yang seharusnya tetap mati. Pekerja yang tersisa menolak kembali ke lokasi. Aku tak menyalahkan mereka. Bahkan, Pak Warto mulai menyarankan agar aku menyerah dan kembali ke kota. Tapi entah mengapa, hatiku seolah terikat oleh lahan itu. Seperti ada bagian diriku yang tak bisa lepas. Hari-hari berikutnya, hanya aku dan Pak Ramelan yang masih datang ke petak ke-23. Ia datang membawa dupa, air bunga, dan kain mori. Sebelum tanah ini tenang, kita harus cari pusatnya, katanya. Biasanya tempat seperti ini punya sumur tua, pusat energi, dan tempat mengikat arwah. Kami pun mulai menyusuri titik terdalam lahan di bawah akar-akar pohon randu, tepat di mana Sodik menggali sebelumnya. Dengan hati-hati, kami menggali pelan, tidak menggunakan alat berat. Beberapa jam kemudian, ujung cangkulku menyentuh sesuatu yang keras. Penutup semen bundar, tua, berlumut, dan ada ukiran lingkaran yang aneh. Kami berhasil membuka sebagian penutup itu, dan bau menyengat langsung menyembur keluar. Campuran antara tanah basah, darah lama,
dan sesuatu yang membusuk sejak lama. Di dalamnya terlihat mulut sumur yang dipenuhi air hitam pekat. Para Melan langsung bersila dan mulai membaca doa-doa. Aku mengintip ke dalam sumur, dan untuk sesaat aku melihat sepasang mata kecil, pucat, menatap ke atas dari dalam air. Malamnya, aku bermimpi. Aku adalah seorang anak kecil, duduk bersila di dasar sumur. Tubuhku telanjang, dingin, dan sekelilingku hanya gelap dan air. Di atas sana, cahaya samar dari bulan menyusup lewat celah. Tapi aku tidak sendiri. Di sekitarku ada beberapa anak lain. Semuanya diam, semuanya menatap ke atas. Mulut mereka dijahit benang hitam, dan tangan mereka saling menggenggam, seolah menunggu sesuatu. Salah satu dari mereka berbisik dalam pikiranku, "Kami belum dikubur. Kami hanya disembunyikan." Aku terbangun dengan teriakan. Pagi harinya, Pak Ramelan mengajakku ke rumah Mbah Karyo. Mereka ingin memperlihatkan buku catatan milik almarhum Paman Harso. Di dalamnya banyak tulisan tangan kacau, tapi satu halaman mencolok. Anak-anak itu tak boleh dibangunkan. Mereka saksi darah pertama. Jika sumur dibuka, mereka akan mencari ibunya, tapi mereka tidak tahu siapa. Maka, siapapun yang melihat mereka akan dijadikan ibu pengganti. Aku merasa mual membaca itu, tapi rasa ngeri yang sebenarnya datang saat Mbah Karyo mengambil sebuah foto tua potret hitam putih dari tahun 1940-an. Di dalamnya ada belasan anak-anak duduk berjajar di depan pohon randu. Mereka mengenakan baju lusuh dan wajah mereka sama persis dengan anak-anak di mimpiku. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke petak 23 seorang diri. Saat matahari mulai turun, aku berjalan ke sumur. Kali ini, kulihat benda mengambang di permukaannya. Sebuah boneka kain lusuh, wajahnya digambar pakai benang hitam, dan di dadanya tertulis nama Raktei. Aku menyentuh boneka itu, dan seketika aku mendengar suara-suara jeritan, tangis anak kecil, bisikan berlapis-lapis seperti gema dari dunia lain. Tanah di sekitarku bergetar halus, udara menjadi berat, dan pohon randu daun-daunnya mulai gugur satu persatu meski tak ada angin. Aku berlari kembali ke tenda, tapi di depan pintu berdiri anak kecil dengan wajah penuh lumpur. Ia memegang boneka yang sama, dan kali ini ia berbicara, "Kau yang buka, kau yang harus ganti." Sejak malam itu, mimpi buruk datang setiap tidur. Dalam mimpiku, aku selalu berada di tengah tanah itu, dikelilingi anak-anak yang tak bisa bicara. Dan dari pohon randu muncul sosok tinggi, bertudung kain putih. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya menggema dari perut bumi. "Petak 23 bukan milikmu, tapi kau yang membangunkannya." Suatu malam, aku bangun dengan tangan penuh tanah. Di kamarku sendiri, lantai kayunya kotor, dan kuku-kuku tanganku penuh lumpur. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk membongkar sumur itu sepenuhnya, berharap bisa menyelesaikan semuanya. Bersama Pak Ramelan, kami menurunkan lampu dan alat. Tapi saat tali ditarik kembali, lampu itu hilang, seperti ditelan air hitam. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul suara tangisan anak-anak, dan lalu satu suara paling jelas di antara semuanya, "Ibu, kami dingin." Pak Ramelan segera menyuruhku mundur. Ia menabur garam, bunga, dan menutup sumur dengan kain kafan. "Terlambat," katanya pelan. "Mereka sudah keluar." Malam itu, 5 anak kecil muncul di pelataran rumahku. Tak bergerak, hanya berdiri diam menghadap jendela. Dan dari bayangannya yang tercetak di tembok, terlihat bahwa mereka semua tak berpijak di tanah.
5 anak kecil berdiri di pelataran rumahku. Diam, hanya menatap jendela dengan mata hitam kosong. Wajah mereka tertutup tanah dan lumpur kering. Mulut-mulutnya seakan disulam pakai benang hitam. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah bayangan. Mereka melayang di atas tanah, tidak menyentuh bumi sedikit pun. Aku mundur. Tanganku mencari-cari ponsel, tapi layar ponsel tak bisa dinyalakan. Gelap, seperti semua energi mati di sekitarku. Dari luar, salah satu anak mulai mengetuk kaca, pelan, teratur, 3 ketukan, diam, lalu 3 lagi. Ketika aku akhirnya memberanikan diri membuka tirai, mereka sudah tidak ada. Tapi di kaca, tertulis pesan dari tanah basah. Jangan pindahkan kami. Pagi harinya, aku menemui Pak Ramelan. Tubuhku lemas, mataku sembab karena tak tidur. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku ingin menghentikan semuanya. Membatalkan pembangunan, menutup lahan itu untuk selamanya. Namun, Pak Ramelan hanya menggeleng. Sekali kau membuka, kau tidak bisa menutupnya semudah itu. Sekarang tanah itu sudah menganggapmu sebagai bagian darinya. Aku menunduk. Lalu harus bagaimana? Ia diam sebentar. Lalu membuka sebuah gulungan kain putih dari tasnya. Di dalamnya, ada peta tanah kuno dengan lambang-lambang aneh. Tulisan tangan Jawa kuno memenuhi sisinya. Ia menunjuk satu titik di tengah petak 23. Di sini, dulunya ada makam. Tapi bukan makam biasa. Ini tempat dikuburnya bakal tumbal. Korban yang tidak sempat mati, tapi tetap dikubur hidup-hidup demi menyegel kekuatan tanah itu. Aku terdiam. Makam ini tidak boleh dipindah. Bahkan menyentuh tanahnya saja bisa memanggil mereka. Karena tubuh mereka masih utuh. Dan mereka belum mengerti bahwa mereka sudah mati. Sore harinya, aku pergi ke lokasi dengan satu niat. Mencari titik makam yang dimaksud. Dengan peta dari Pak Ramelan, aku berjalan ke tengah lahan. Ke sebuah titik yang ditandai dengan batu. Kecil berlumut. Saat aku menggali perlahan, hanya beberapa sentimeter dari permukaan. Cangkulku menghantam kayu tua sebuah papan nisan sederhana, tanpa nama. Dan saat aku mengangkat papan itu, tanah di sekitarnya langsung retak. Seperti napas yang ditahan selama puluhan tahun. Kini lepas bersamaan dengan suara jeritan kecil dan panjang. Datang dari dalam bumi. Aku jatuh terduduk. Tanah mulai bergerak, seolah sesuatu di bawahnya mencoba naik. Dengan gemetar, aku menutup kembali galian dan menancapkan kembali batu tadi di atasnya. Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, anak-anak yang biasa berdiri diam, kini mulai berjalan. Aku melihat mereka dari jendela, 5 sosok kecil. Berjalan mondar-mondir, mengelilingi Rama. Setiap kali mereka berhenti, tanah di bawah kaki mereka menjadi basah. Seolah dimanapun mereka menginjak, kematian ikut tumbuh. Dan kali ini, ada satu sosok baru, lebih tinggi. Badannya terbungkus kain mori lusuh. Mulutnya dijahit silang. Di dadanya tertulis nama Raktei. Aku tahu nama itu. Itu boneka yang pernah kuangkat dari sumur tua. Sosok itu menunjuk ke arahku, dan dalam sekejap seluruh kaca jendela pecah. Aku kabur dari rumah, berlari ke masjid desa, satu-satunya tempat yang tetap terasa bersih. Di sana aku bertemu Mbah Karyo. Ia hanya menatapku lama sebelum berkata, "Kamu sudah disentuh mereka. Mereka ingin kamu menggantikan seseorang. Seseorang yang dulu gagal dikorbankan." Aku menelan ludah. "Siapa pamanmu?" Menurut Mbah Karyo, dulu Paman Harso adalah anak dari juru kunci lama. Ia seharusnya menjadi tumbal terakhir saat Belanda meninggalkan desa ini. Tapi ibunya melarikan dia sebelum ritual dilakukan. Karena itu, ritual tak pernah sempurna. Arwah anak-anak korban sebelumnya tidak pernah tenang. Mereka terus mencari pengganti. Dan sejak saat itu, tanah itu menagih. Mbah Karyo membuka lemari tua
dan memperlihatkan kitab hitam berisi silsilah. Nama Paman Harso tercoret di bawahnya. Namaku ditulis dengan tinta merah. Kamu cucu dari garis yang tak selesai. Maka kamu dianggap darah pengganti. Bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang luar. Aku merasa dunia runtuh. Tapi malam itu, ketika aku kembali ke rumah, kutemukan tanah di lantai mulai tumbuh rumput liar, basah, busuk, dan dari balik kasurku terdengar suara seretan kecil. Ketika aku angkat kasurnya, kulihat tanahnya mereka dan sepasang tangan anak kecil menggenggam pinggiran kayu, mencoba keluar. Aku menjerit, tapi sebelum aku sempat kabur, suara halus terdengar dari bawah tanah. Ayah, sudah waktunya ganti tempat. Aku pingsan, dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di tepi sumur tua, diikat dengan tali mori. Sekelilingku dipenuhi anak-anak. Mereka menatapku, tapi sekarang mataku melihat dari mata Paman Harso. Aku mengenakan pakaian yang sama seperti dia, dan sumur tua di depanku tampak siap untuk menyambut. Salah satu anak mendekat dan menyodorkan boneka kain. Ini milikmu. Dan ketika boneka itu menyentuh dadaku, sumur itu mulai membuka. Saat suara beling pecah berhenti, dan semua lampu padam total, Sari hanya bisa menggigil. Nafasnya tercekat. Namun, dalam kegelapan, dia mulai merasakan sesuatu. Seperti ada banyak tangan dingin menyentuh kakinya, lututnya, lalu naik ke perut. Suara lirih anak kecil terdengar, saling bersahutan seolah menyanyikan lagu pengantar tidur yang nadanya ganjil dan menyayat telinga. Lalu suara itu terdengar jelas di telinganya. Kami tidak pernah pergi. Kami ditanam hidup, dan tempat ini tidak pernah benar-benar kosong. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Sari berdiri, tubuhnya gemetar. Di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Tapi tanah di ruang belakang warung itu kini terbuka. Sebuah lubang menganga. Di dalamnya bukan hanya satu, tapi puluhan tengkorak kecil saling bertumpuk. Sebagian masih terbalut kain kafan anak-anak yang sudah lapuk. Sari memekik. Ia mundur perlahan, tapi dari dalam lubang, asap hitam mulai membubung, membentuk bayangan wanita tua yang dulu muncul di mimpinya. Wanita itu dengan rambut gimbal, panjang dan mata putih, kosong menatap Sari sambil menunjuk. Kau sudah melihat, kini kau bagian dari kami. Tiba-tiba Sari merasa jantungnya berdenyut terlalu cepat. Telinganya berdarah, dan dia terhuyung jatuh ke lantai. Sari bangun 3 hari kemudian. Dia berada di rumah sakit. Wajah Bu Sulastri menatapnya dengan cemas, tapi juga ketakutan. Di meja, ada seorang polisi menunggu. Kamu ditemukan pingsan di tengah kebun, dengan tanganmu menggenggam tengkorak bayi, kata polisi itu dengan suara berat. Dan tempat yang kamu bilang sebagai warung, tidak ada, tidak pernah ada. Sari mencoba menjelaskan, tapi suaranya serak. Lidahnya berat. Ia mulai menyadari. Di lidahnya kini terukir semacam huruf-huruf asing yang seperti dibakar dari dalam. Ia menangis, tapi tak ada yang percaya. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, Sari memutuskan kembali ke lokasi itu. Dengan paksa dia menyusuri jalan setapak di tengah kebun, mencari warung itu. Tapi benar kata polisi, tidak ada bekas bangunan apapun. Hanya tanah yang terlihat lebih gelap dan selalu lembab. Tapi saat ia berdiri di sana, aroma terbakar itu kembali. Dan dari tanah muncul asap tipis. Di udara, suara anak-anak kembali terdengar. Kami masih di sini. Dan tepat saat Sari akan mundur, tangannya terasa ditarik dari balik tanah. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang ditelan angin. 2 minggu kemudian, berita di koran lokal menuliskan mahasiswi hilang di kawasan kebun karet tua. Lokasi dinyatakan terlarang karena pernah menjadi tempat pembantaian dan pemakaman massal anak-anak pada masa konflik lama. Warga sekitar menyebut tanah itu tanah yang tidak pernah kosong. Dan cerita pun
tamat.